Disiarkan di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Makassar, bencana COVID-19. Kita kembali bersama di dialog khusus bersama dengan KPK Republik Indonesia, membahas tentang penyaluran dana yang diberikan sepanjang masa pandemi COVID-19. Dan kami berada di studio RRI Makassar. Bersama saya sudah hadir penjabat Wali Kota Makassar, Prof. Rudi Jamaludin. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam Mbak Melani. Assalamualaikum Mbak Melani. Ya. Assalamualaikum Pak Frismon. Dan juga melalui Zoom meeting ada Pak Frismon Wongso, PIC atau Person in Charge dari Korwil 8, Kargah KPK Republik Indonesia, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Fris. Selamat pagi Pak Wali dan Mbak Mel. Baik, audionya sepertinya belum terlalu clear ini ya. Baik, kita juga bersama dengan Ibu Soraya Sri Anggarawati dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Soraya. Pagi Mbak Melani, Pak Wali Kota, Pak Rudi, pagi pendengar RRI ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Soraya. Baik, kita mulai dengan ke Pak Fris dulu ini. Pak Fris, pada penyaluran atau pemberian dana selama masa pandemi ini, sepertinya ada beberapa masyarakat yang tidak paham ya tentang penyaluran dan juga penerimaan ini. Untuk lebih jelasnya, kita coba simak dulu hasil liputan dari reporter kami, Syarifuddin, berikut ini. Saudara pendengar, hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020. Saya sedang berada di kantor pos, tidak jauh dari kantor Wali Kota Makassar. Sedang penyaluran bantuan langsung kepada warga yang kurang mampu. Sejak pagi hari tadi, warga bergantian datang di kantor pos ini untuk menerima bantuan langsung dari pemerintah, membawa kartu miskin untuk menerima bantuan langsung. Dan pendengar, nampaknya saya curiga salah seorang warga, ya, laki-laki parubaya, berdiri memandang kosong melihat warga lainnya yang keluar dari kantor pos yang telah menerima bantuan langsung. Saya mendekat untuk bertanya kepada laki-laki parubaya ini. Kau terima? Saya tidak terima Pak, tidak dapat Pak. Kenapa? Saya tidak tahu juga pemerintah di sana. Hah? Saya tidak tahu juga. Di mana ketinggal? Masih di Parang Pak. Macini Parang? Iya. Kecamatan Makassar. Tidak diterima, Ki? Tidak. Kenapa? Tidak tahu juga. RT RW depan rumah. Tapi ada KTP tak? Ada Pak. Saya sudah lama penduduk di Sahat. Siapa nama tak? Ici Pak. Tapi kita tidak pernah lapor. Tidak pernah karena saya pikir tidak usah. Jadi tidak terima Ki ini? Tidak Pak. Biar cuma sumbang-sumbang kopi apa? Nah. Apa anu tak? Beca Pak. Beca? Iya. RT ku di situ, Nani. Kenapa tidak apa alasannya? RW ku undi. Tidak tahu Pak. Datang istriku di kantor lurah, dan jangan ribut-ribut. Bilang istriku, kenapa tidak mau ribut? Tidak tahu betul. Suamiku kerjanya begini. Rumahku mau rubuh. Dulu juga Pak Ano juga, beda rumah. Selalu dipoto di bawah, WC HP dipoto semua. Seandainya datang angin rubuh, saya bagi sendiri. Saudara pendengar, inilah salah satu contoh warga yang kurang mampu, namun tidak terdata, tidak menerima bantuan langsung dari pemerintah yang menurutnya layak menerima bantuan langsung dari pemerintahan, tetapi ternyata tidak menerimanya karena pemerintah di tempat tinggalnya tidak mendatanya. Dan mungkin saja sebaliknya ada warga yang tidak layak menerima bantuan langsung dari pemerintah, namun menerimanya karena didata pemerintah setempat. Mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah untuk bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Demikian saya Syarifuddin, reporter RRI Makassar. Baik pendengar RRI Makassar, Pak Wali Kota dan juga Pak Fris serta Ibu Soraya sudah kita simak bersama
apa yang disampaikan oleh reporter kami, dan ini satu kasus di antara sekian banyak. Pada umumnya mereka merasa tidak terdata. Pak Fris, masyarakat mungkin belum terlalu paham tentang bagaimana penyaluran dan penerimaan dana bansos ini sendiri. Dari KPK sendiri, Pak Fris, apakah sudah ada contoh-contoh yang sama dari wilayah Indonesia yang lainnya tentang masyarakat yang mengeluhkan tentang penyaluran dana ini? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya persoalan yang sama terjadi di beberapa daerah di Indonesia karena permasalahan data parsial kita yang masih lemah, di mana kebutuhan atas data terpadu kesejahteraan terhadap masalah sosial ini yang menjadi tumbang tindih antara daerah memiliki data sendiri berdasarkan dari aparatur pemerintahan setempat, dan sedangkan pemerintahan di pusat juga mempunyai data dari Kementerian Sosial. Ini yang terkadang tumpang tindih overlap antara data tadi. Tapi yang kalau di daerah sendiri terkadang pencatatan itu tadi tidak jelas. Contoh di beberapa tempat di DKI ini ada terjadi pejabat yang mana rumahnya di situ memperoleh juga data bantuan sosial. Ini mereka pada saat itu mungkin rumah tidak dihuni oleh yang bersangkutan, melainkan oleh pesuruhnya atau sopirnya tadi. Nah, ini juga menjadi permasalahan sosial. Orang akan melihat bahwa kok rumahnya mewah tapi menerima bantuan sosial. Nah, kalau yang tadi di Makassar terjadi, yang Bapak tadi, dia tidak terdata. Nah, pemerintah daerah yang dalam hal ini mengkolek data di mana adanya kebutuhan sosial masyarakat yang perlu bantuan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, kita harapkan bahwa seperti Jakarta juga membentuk sistem pola Jakarta 1 parsialnya, nanti kependudukan dan sebagainya. Kita harapkan di daerah Makassar ataupun Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa membuat peta-peta lokasi dan mencatat dari warganya yang mempunyai kebutuhan tadi. Karena ini sangat masalah, kenapa akan terjadi permasalahan sosial yang berikut lagi kalau sampai mereka tidak memperolehnya tadi. Gitu. Sambil berjalan dialog khusus ini, Anda juga bisa gabung di 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Pak Wali Kota, ini seperti disebutkan Pak Fris tadi, daerah butuh untuk melakukan pencatatan yang jelas, memetakan lokasi kebutuhan warga. Nah, sejauh ini pantauan Bapak, tapi kan belum terlalu lama ini Pak ya, menjalankan tugas sebagai Wali Kota, baru mengawali. Ada hal-hal yang mungkin sudah disampaikan oleh yang melakukan aktivitas penyaluran ini Pak, bahwa sudah dilakukan pendataan atau memang ada masih ada kesimpang siuran data antara data terpadu kesejahteraan sosial dengan data yang dimiliki oleh pemerintah kota sendiri? Iya, terima kasih Mbak Melani. Ya, jadi saya hari ini hari Jumat, insya Allah jam 2 itu tepat 2 minggu ya. Saya 2 minggu dilantik menjadi PJ Wali Kota. Ya tentu saya sebagai pemerintah kota mendengar tadi salah satu contoh yang dikeluhkan oleh masyarakat kita yang punya hak tapi tidak menerima. Tentu kami sangat prihatin ya. Nah, itu kami sadari betul bahwa memang penataan data di pemerintah kita itu kita tidak bisa mengatakan bahwa sudah baik ya. Sudah baik karena faktanya masih ada masyarakat seperti tadi. Nah, makanya saran saya ke depan, memang kenapa ini terjadi tadi udah dikemukakan oleh Pak Frismon. Sistem data kita itu sistem parsial, masing-masing memiliki data, masing-masing membuat data ya. Nah, kalau kita ingin kita ingin supaya sistem data kita ini semakin baik dan semakin terupdate ya, tercatat dengan benar, memang harusnya sistem data kita itu satu. Nah, kalau saya melihat kita sebenarnya sudah punya sistem data yang baik itu kalau melalui KTP elektronik. Betul. Nah, kalau saran saya harusnya ini yang dimaksimalkan. Jadi nggak ada lagi yang membuat data. Kita cuma menarik data daripada sistem base data KTP kita yang dikelola secara nasional, ya, yang harusnya terupdate secara terus-menerus dari masing-masing pemerintah kota. Nah, kalau kita berbicara bantuan sosial,
berarti kan kita berbicara tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Iya. Ya. Nah, yang berhak itu siapa? Nah, kita tentukan parameternya, kriterianya. Ya, katakanlah yang paling umum untuk bansos itu kan kriteria ekonomi, ya, pendapatannya, lain-lain semuanya bisa kita lihat. Nah, kalau kita bisa menata satu sistem data, maka sebenarnya kita tidak perlu sepanik seperti ini manakala ada bantuan-bantuan sosial harus kita salurkan. Nah, pada faktanya begitu ada bantuan-bantuan sosial yang harus kita salurkan, katakanlah kita berbasis pada data DTKS, ya, itu faktanya juga tidak terdata dengan baik masyarakat kita yang baru menerima. Nah, faktanya yang seperti tadi, ya, sehingga ke depan kami akan coba melakukan pembenahan sistem data khususnya, karena kami tentu tidak ingin ada bantuan-bantuan yang turun, apakah itu bantuan sosial, apakah itu bantuan kesehatan, apakah itu bantuan pendidikan, yang tidak sampai kepada orang yang berhak. Ya. Kalau sampai kepada yang tidak berhak, mungkin tidak terlalu paling berterima kasih orang yang tidak berhaknya. Tetapi yang kita harus sadari bahwa masyarakat yang berhak ini akan merasakan, ya, akan merasakan bahwa hak mereka itu dirampas atau tidak sampai ke mereka. Ya, Oke, saya ke Ibu Soraya dulu dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Republik Indonesia. Bu Soraya, belakangan setelah kisruh tentang data yang tidak tepat tadi, ini muncul lagi alasan kenapa data itu tidak tepat, karena ternyata data yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu diambil sebelum masa pandemi. Sementara pada masa pandemi masih bertambahlah orang yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk hal-hal seperti ini, apakah pihak pemerintah setempat, daerah atau provinsi itu sudah cukup tersosialisasi atau mengetahui bagaimana cara mereka seharusnya untuk mengumpulkan data-data tersebut, baik yang dari DTKS maupun yang non DTKS? Ya, terima kasih Melanie. Jadi misalkan mau jawab, sebenarnya itu mungkin adalah ranah Kemendagri yang bilang sudah semua, atau Kementerian Sosial, apakah sudah semua Pemda yang mengetahui perbaruan DTKS ini atau belum gitu ya. Tapi saya hanya ingin melihat sebelumnya saja, Mbak. Jadi di tahun 2018 hanya 286 Pemda yang bisa atau yang mengupdate secara berkala terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial ini atau DTK untuk penerima bansos kemudian gitu ya. Dari 500 sekian hanya 286, dan itu hanya bersifat administratif. Jadi kalau misalkan tadi ada orang miskin yang perlu dibantu, tapi kemudian yang diberikan adalah yang sudah tidak miskin, itu kan seharusnya diupdate. Dan Pemda sendiri itu hanya mengupdate sebenarnya untuk administratif saja. Misalkan NIK-nya salah atau namanya menjadi kurang benar, tepat gitu ya. Bukan mengeluarkan atau memasukkan orang miskin yang memang perlu mendapatkan bansos seperti itu. Itu di tahun 2018. Dan jadi kalau misalkan kita melihat memang kenapa sekarang ini banyak yang masih belum menerima tepat sasaran, itu karena sebenarnya harusnya Pemda yang bisa lebih bekerja keras untuk mengupdate data itu dari sebelum-sebelumnya. Karena memang sebelumnya itu Mbak Melanie, DTKS itu maksimal menurut Permensos 4 tahun 2019 itu maksimal 1 kali diupdate dalam 1 tahun. Begitu. Tapi ternyata selama ini hanya 286 Pemda saja yang mengupdate, itu pun secara administratif. Baik. Betul. Kita undang pendengar kita untuk bergabung. Silakan di 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Dan kita akan terima partisipasi Anda setelah kita simak dulu informasi berikut ini. Bansos, sembako yang diterima berkualitas buruk atau dugaan penyelewengan bansos. Sampaikan sekarang di Jaga. Jaga platform pencegahan korupsi kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan download aplikasi Jaga di Play Store atau App Store atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga, lalu klik cari tahu.
Pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan seputar bansos COVID di daerah tersebut. Lalu apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan, pilih topik yang ingin dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi, lalu upload bukti apabila ada. Apabila sesuai, laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Yuk, jagain bansos bersama. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, masih dalam dialog khusus bersama KPK Republik Indonesia, jaga bansos. Nah, sambil menantikan penelpon, ini sudah ada penelpon ya? Baik, kita terima dulu penelpon kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, silakan dengan Bapak siapa Pak, di mana? Kan kembali Pak Sakir di Kelurahan Barombong. Pak Sakir di Barombong, silakan Pak Sakir. Ini ada interaksi dengan Pak Wali, Pak. Betul, ada penjabat wali kota saat ini. Begini, Pak Rudi. Ini terkait dengan kasus yang dibicarakan hari ini tentang bantuan sosial dan sejenisnya. Ya. Beberapa bulan lalu di kompleks kami ini di RT 06 RW 9 Kelurahan Barombong, itu ada aksi ketua RW RT ini mengumpulin kartu KK. Katanya untuk mendapatkan bantuan, tapi sampai saat ini nggak ada realisasi, sehingga masyarakat bertanya-tanya ada apa ini dikumpul ini, katanya perintah Pak Wali untuk mendapatkan bantuan. Ya. Pengumpulannya kapan itu ya. Pak Sakir? Ya? Pengumpulannya pada tanggal berapa itu? Saya tidak tahu tanggalnya, tapi setelah merebak ini orang-orang yang terpapar dengan masalah COVID, sehingga penghasilannya menurun, dan ada aksi dari ketua RT mengumpulkan kartu keluarga itu dengan maksud katanya untuk mendapatkan bantuan, tapi tidak ada hasil sama sekali. Baik. Ini sangat miris ini di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakir di Barombong. Yang lainnya nanti bisa bergabung kembali di 3621853 kode wilayah 0411. Pak Wali, mungkin ada yang ingin ditanggapi untuk Pak Sakir. Ya, jadi Assalamualaikum Pak Sakir dari Barombong. Pak Sakir sudah terputus Pak, jadi kita beri tanggapan. Ya. Jadi kalau saya coba cermati ya, ini maksud Pak Sakir ini mungkin pengumpulan KK terkait dengan rencana pembagian sembako ya. Mungkin dalam rangka pandemi corona pada saat masa PSBB mungkin ya, karena beliau tadi tidak sampaikan. Tetapi apapun itu, pengumpulan KK kalau memang dilakukan oleh RT RW, itu harusnya RT RW secara transparan menyampaikan apapun progresnya ya, karena bisa saja terjadi pengumpulan, lantas kesimpulannya mungkin ya, kesimpulannya bahwa untuk kepentingan pendataan saja kah, ataukah untuk penerimaan apakah, tapi itu yang penting harus transparan disampaikan kepada masyarakat ya, supaya seperti Pak Sakir ini enggak menunggu-menunggu. Nah, jadi insya Allah kita akan perbaiki ke depan sistem komunikasi Pak RT ke warganya ya, khususnya terkait dengan masalah pendataan tadi. Berbicara tentang transparansi nih Pak Fris, ada aplikasi yang sudah diluncurkan oleh KPK, aplikasi Jaga Bansos. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, apakah Pak Sakir bisa melaporkan melalui aplikasi ini? Atau ada contoh kasus yang sama ini Pak, dari yang sudah masuk melalui aplikasi Jaga? Ya, bisa sekali Bu. Jadi menggunakan aplikasi yang menggunakan sistem Android, jadi dari HP. Sekarang ini kan semua warga pasti memiliki HP ya. Jadi bisa mendownload jaga.id tadi, lalu masuk pada fitur nanti pada petunjuk lebih lanjut untuk membuat laporan pengaduan. Nah, pengaduan ini pun akan nanti tersentral sebenarnya kepada pemerintah daerah juga, terkoneksi mereka. Kenapa? Pemerintah daerah sendiri yang nanti akan membantu dalam proses apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tapi fitur ini nanti KPK juga tahu. Seperti kemarin kita ada masukan ke dua daerah, yaitu di Bone dan di pemerintah provinsi, karena mereka belum melakukan tindak lanjut. Jadi kalau ada informasi masyarakat tadi, mereka lakukan tindak lanjutnya untuk memproses apa yang menjadi keluhan masyarakat tadi. Pak Fris, kalau boleh tahu aplikasi Jaga ini sudah berapa lama nih Pak Fris diluncurkan? Aplikasi Jaga ini dari 2016 sudah ada, tapi untuk yang Jaga Bansosnya ini kita baru mulai di tahun 2020 ini menjelang COVID.
Oke. Masalah dari masyarakat itu adalah seringkali mereka memberikan laporan, tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, berapa dari kasus yang masuk nih Pak Fris ya, berapa persen diantaranya yang memang berhasil direspon dan memang masyarakat merasakan manfaatnya? Kalau persentase ini karena masih baru untuk aplikasi ini, masih belum terlalu banyak, tapi kita melihat respon masyarakat ini kita harapkan dengan momen seperti ini, kita harapkan ke depannya juga masyarakat lebih untuk bisa menjadi perhatian untuk memberi laporan informasi supaya kami di KPK juga memahami kondisi yang ada di lapangan, sehingga kalau perlu KPK men-trigger, kita akan mencolek pemerintah daerahnya untuk lebih peka terhadap proses-proses yang ada di daerah. Oke. Jadi alurnya masyarakat menggunakan aplikasi Jaga nanti akan terkoneksi langsung ke pemerintah daerah setempat atau melalui pantauan dari KPK nanti memberikan masukan ke pemerintah daerah setempat. Saya ke Ibu Soraya dulu. Bu Soraya, aplikasi ini sejak tahun 2016 tapi untuk bansos sejak masa pandemi. Nah, untuk masyarakat yang kebetulan Bu tidak bisa mengakses atau tidak memiliki akses internet di daerah masing-masing, ini apa yang bisa mereka lakukan untuk melaporkan hal-hal seperti ini dari daerahnya? Ya, sebenarnya begini Mbak, kalau misalnya kita ngomongin Jaga, memang kita tidak akan menargetkan langsung kepada yang terdampak, yang kita bilang adalah beneficiaries atau misalkan ini adalah masyarakat miskin. Tapi kita selalu mengambil di tengahnya. Jadi misalkan di sana ada opinion leader atau kita sebut dengan di situ misalkan ada pendamping desa dan sebagainya yang memang sudah melek teknologi dan bisa menggunakan teknologi, itu bisa melaporkan ke Jaga. Jadi kita minta sebenarnya ada orang perantara yang bisa melaporkan atau memberikan keluhan di Jaga. Nah, sebagai tambahan juga Mbak Melani, sebenarnya dari yang sudah dari sejak kita luncurkan Jaga Bansos di bulan Mei yang lalu, sudah 621 keluhan terkait bansos yang masuk ke Jaga gitu ya. Dengan sudah ada 143 laporan yang kami teruskan dan kemudian diproses sama Pemda di seluruh Indonesia itu sudah ada 122 dan sudah ditindaklanjuti itu ada 102 keluhan. Yang belum ditindaklanjuti dan tidak ada respon itu sebenarnya 75 laporan. Jadi ini sebenarnya persentasenya dari 621 sudah cukup tinggi gitu ya Mbak Melani. Jadi memang kalau misalkan ingin melaporkan silakan, karena kita langsung meneruskannya ke pemerintah daerah terkait begitu. Oke. Jadi untuk Pak Sakir dan juga pendengar yang lainnya yang kebetulan mengalami hal yang serupa, ini bisa mendownload aplikasi Jaga, kemudian bisa melaporkan langsung dan insya Allah akan direspon. Nah, saya mau tanya ini ke Pak Wali. Pak Wali, tadi Pak Fris menyebutkan bahwa ini terkoneksi langsung ya, tapi berhubung karena Bapak masih baru 2 minggu ini di Kota Makassar, apakah sudah ada penyampaian seperti itu atau mungkin sudah melihat langsung bagaimana aplikasi ini bekerja? Terus terang ya Mbak Melani, saya belum sempat mengecek langsung ya bagaimana aplikasi Jaga tadi direspon oleh teman-teman kita di Pemkot ya sebagai tindak lanjut daripada masukan masyarakat. Tetapi apapun itu, saya melihat aplikasi Jaga yang dibuat oleh KPK itu saya kira sangat bagus ya dan merupakan inovasi yang luar biasa yang ke depan kami sebagai Pemkot akan memanfaatkan benar itu sebagai respon kami terhadap keluhan-keluhan masyarakat ya. Dan terkait dengan itu ya ini baru semacam ide, nanti kita akan buat semacam tim responsif seperti itu ya sebagai tim yang betul-betul harus menindaklanjuti apapun yang masuk di aplikasi Jaga tersebut, supaya apapun keluhan masyarakat kita ingin ke depan tidak ada keluhan masyarakat yang tidak direspon dan ditanggapi, karena itu adalah wujud pelayanan kami kepada masyarakat kita. Oke, Pak Fris, dari yang kami sampaikan di awal dialog khusus ini ya tentang keluhan masyarakat itu hanya satu jenis saja ini Pak. Tapi kalau menurut pengamatan Pak Fris sendiri, adakah jenis-jenis keluhan yang lain yang mungkin perlu respon cepat ini khususnya dari pemerintah kota? Ya, kalau respon cepat itu adalah penyaluran hak-hak tadi, karena dengan masa pandemi ini sangat rentan sekali masalah yang terjadi di sosial masyarakatan kita. Apalagi dengan pandemi yang berkepanjangan ini dan Makassar termasuk zona merah. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Gub juga, pusat penyebarannya sekarang itu di Makassar ya Pak Wali ya. Nah ini jadi perlu atensi sekali, dan masyarakat kan diharapkan kalau
hashtag kalau bilang di rumah saja untuk keamanan bersama di masa pandemi ini. Nah, maka mereka sangat membutuhkan sekali hak-hak mereka dari pemerintah yang untuk menerima saluran bantuan sosial tadi, gitu. Diharapkan ya bantuan ini tepat sasaran dan tepat gunanya tadi. Baik, baik Ibu Soraya, untuk sosialisasi terhadap aplikasi Jaga ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPK? Mungkin berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang menjadi terobosan dari KPK sendiri? Ya, kalau untuk sosialisasi sendiri sebenarnya kita maksimalkan ke pemerintah daerah ya Mbak ya. Jadi kita kan ada seperti Pak Frismon ini di Korwil atau koordinator wilayah. Jadi yang memang menangani daerah langsung bicara kepada kepala daerahnya untuk segera menindaklanjuti keluhan ataupun mengecek di Jaga. Jadi itu salah satu mekanismenya untuk koordinasi. Kemudian yang kedua, kita juga publikasi seperti sekarang di RRI, TVRI, kemudian juga sering di media lain gitu ya. Jadi ada cetak, dan kita juga selalu mengeluarkan siaran pers secara nasional. Jadi memang ini disebarkan secara nasional, karena kalau misalkan menurut data yang masuk di Jaga, sudah ada 207 Pemda yang mendapatkan keluhan Jaga Bansos. Jadi terkait dengan aplikasi ini sebenarnya sudah cukup banyak masyarakat yang mengetahui gitu Mbak. Oke, 207 Pemda yang mendapat keluhan. Pak Fris, ketika Pemda itu mendapatkan keluhan seperti itu melalui aplikasi Jaga, apakah ini menjadi apa istilahnya ya, tanda bagi daerah-daerah tersebut untuk menjadi pengawasan khusus dari KPK? Ya, kalau prinsipnya pengawasan dengan dana penyaluran ini jelas bahwa dari pemerintah pusat, presiden juga jelas, Kejaksaan Agung juga jelas, kepolisian juga jelas, bahwa siapa yang bermain di dana bantuan sosial terutama dalam masa pandemi ya, sebagai bencana ini, mereka akan ditindaklanjuti secara proses hukum. Gitu. Jadi KPK juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan data terpadu tadi di SE 11 tahun 2020. Di situ juga Ketua KPK membuat juga edaran-edaran terkait dengan penyaluran dana yang sifatnya nanti harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Apalagi di daerah, berapa daerah di Sulawesi Selatan nanti kan banyak kegiatan pemilihan kepala daerah nih. Jadi jangan memanfaatkan kebutuhan tadi, masyarakat punya hak-hak, dana bantuan digunakan untuk kepentingan mereka. Kan betul-betul transparan dan ke depan bisa benar-benar tepat sasaran. Dan dengan aplikasi Jaga ini kita harapkan masyarakat lebih punya aware terhadap lingkungan, tidak membuat macam-macam, tapi beri laporan biar masukan itu ada di kami di KPK, dan kami juga akan tidak segan-segan untuk sinergisitas dengan pemerintah daerah untuk Pak ini masalahnya Pak. Kalau bisa tadi tatanan bahwa tidak bisa, kita akan bicara dengan kepala daerah. Baik, kita ke penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Baik, dengan Ibu siapa Bu, di mana? Dengan Ibu Mila ini di Makassar. Ibu Mila di Makassar. Silakan Ibu Mila, ada yang ingin disampaikan? Iya, kalau kita lihat ini dalam kehidupan sehari-hari, perilaku korupsi itu sudah kayak bukan hal yang tabu lagi Pak. Biasa dilihat begitu. Itu karena ada petinggi yang memberikan contoh begitu bagi kita masyarakat kecil. Nah, kira-kira kalau kita gunakan dengan melalui aplikasi seperti ini, bisa gitu kira-kira ditertibkan ini masyarakat kita yang masih memperlakukan budaya korupsi seperti itu, Pak. Baik, baik Ibu Mila, terima kasih. Ya. Pak Fris, saya ke Pak Fris lagi nih ya. Bisa ditertibkan nggak nih Pak Fris? Tentunya dengan koordinasi ke pemerintah setempat ya. Ya, seharusnya bisa dengan masukan masyarakat tadi, pemerintah itu pelayan. Kami itu KPK juga pelayannya masyarakat. Gitu. Jadi kita selaku aparatur ini melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi apa yang kebutuhan masyarakat ya kita layani. Oke, karena ini terkoneksi langsung dengan pemerintah daerah, saya mau tanya pendapat dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bagaimana? Kalau misalnya ada masukan atau keluhan ya terhadap pelayanan penyaluran bansos di Makassar, tindakan paling tegas yang diberikan ketika memang terbukti tidak ada respon yang baik dari pemerintah daerah, apa yang bisa diberikan Pak? Iya, jadi sebagaimana tadi disampaikan Pak Frismon ya, bahwa kita pemerintah daerah itu kan pelayan ya. Nah, seyogyanya apapun keluhan masyarakat itu kita harus dengar ya, kemudian kita anggap itu sebagai tanggung jawab yang harus kita selesaikan ke masyarakat.
Nah tentu sebagai tanggung jawab, maka tentu kalau ada aparat-aparat kita yang tidak melakukan respon secara benar, ya, apalagi kalau keluhan masyarakat itu memang sudah faktual, ya. Tentu dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan ke depan, khususnya terkait dengan fungsi layanan kita kepada masyarakat, memang yang disebut dengan punishment itu adalah hal yang harus kita ambil untuk memperbaiki sistem, ya. Justru kalau kita membiarkan, maka akan menjadilah terjadi secara terus-menerus, ya. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa aplikasi Jaga yang diluncurkan oleh KPK ini merupakan salah satu tools kita, ya, untuk lebih mudah mendapatkan masukan-masukan daripada masyarakat sebagai koreksi-koreksi dari sistem pelayanan kita yang mungkin belum sempurna. Oke. Kita beralih lagi ke penelpon berikutnya, silakan 3621853 kode wilayah 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Ya, sambil menantikan, baik, sudah terhubung ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Ya, saya kembali dengan Pak Sakir. Pak Sakir kembali. Ya, Pak Sakir sebelum menyampaikan Pak Sakir. Pak Wali ini. Pak Sakir. Ya. Sebelum menyampaikan Pak Sakir, saya mau tanya dulu, Pak Sakir sudah pernah mendownload aplikasi Jaga belum? Begini. Aplikasi semacam itu penggunanya terbatas, termasuk saya enggak tahu yang begituan. Tapi ini faktual ini. Oke. Di RT kami ini begini, 2 bulan lalu mengumpulkan itu. Tapi pernah ada informasi dari pejabat wali sebelumnya bahwa akan memberi warning itu camat lurah akan diberhentikan ketika RT-RW-nya tidak bekerja sesuai dengan tugasnya. Jadi sepulang lagi kepada Pak Wali ini, bagaimana menyikapi itu janji pejabat sebelumnya mau merevisi itu keberadaan camat dengan lurah karena RT-RW-nya bertindak seperti di RT kami ini. Jadi ini efeknya kurang bagus di masyarakat. Nah, bagaimana ini wali kota ini mengancam camat lurah mau ini? Baik, kalau Pak tidak ada Sakir. realisasinya di lapangan. Baik, Pak Sakir, terima kasih sudah bergabung kembali. Nah, ini sepertinya Pak Sakir penasaran ini ya. Kita ke Pak Wali Kota kalau gitu. Pak Wali, silakan. Iya, jadi terima kasih Pak Sakir ya. Saya selalu menganggap ya, masukan apapun dari masyarakat itu adalah suatu hal penting untuk kita tindak lanjuti, ya. Tapi tentu tindak lanjut yang kita lakukan itu tidak bisa juga secara sembrono, ya. Jadi insya Allah kita akan coba melakukan pengecekan apa tujuan tadi yang disebutkan pengumpulan KK, ya. Kemudian kenapa tidak ada tindak, kita lihatlah supaya bisa kita benahi secara komprehensif, ya. Kemudian bagaimana sistem koordinasi antara RT/RW, kelurah dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan coba benahi secara berangsur-angsur. Oke. Kita sudah bersama kembali dengan pendengar belum ya? Baik, sebelum menerima penelpon berikutnya, saya juga punya satu pertanyaan ini untuk Pak Fris. Apakah mengancam seperti itu dalam susunan birokrasi itu bisa, Pak, berlaku? Tapi sebentar, kita jawab setelah kita simak dulu informasi yang berikut ini. Ya, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini. Belum ada. Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua. Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini Tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Ajo, ini sudah kita. Kau dan kenapa belum pergi? Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana
yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih dalam dialog khusus bersama KPK Republik Indonesia, saya Melani Ahmad bersama dengan narasumber kami Bapak Penjabat Wali Kota Prof. Rudi Jamaludin, juga ada Pak Fris dari KPK. Ya, Pak Fris dari KPK Republik Indonesia untuk PIC atau Person in Charge Korwil 8 ya, dan juga ada Ibu Soraya dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Republik Indonesia. Kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 3621853. Topik kita hari ini adalah Jaga Bansos ya. Ada aplikasi yang sudah diluncurkan oleh KPK khusus untuk Bansos. Jaga Bansos ini bisa Anda ikut gabung di dalamnya untuk mengamankan penyaluran bantuan sosial. Kita akan segera bersama dengan pendengar kita yang berikutnya. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mer. Baik, dengan Bapak siapa ini Pak? Di mana? Dengan Pak Roman di Makassar ini. Pak Roman di Makassar. Makassarnya bagian mana nih Pak? Saya di bagian utara. Bagian utara, boleh lebih jelas RT RW supaya ini kan saya RT 2 RW 2 Kelurahan Panampu. RT 2 RW 2 Kelurahan Panampu Kecamatan Talo. Iya, silakan. Iya, betul. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi Pak. Dan yang dari KPK juga. Selamat pagi semua. Semoga bapak-bapak sehat semua, ibu sehat semua. Amin. Begini, fenomena sekarang terjadi. Sekarang itu lain di bibir, lain yang dilakukan. Itu yang terjadi sekarang. Iya. Itu falsafah orang Bugis Makassar itu sudah hilang. Taruh ada, taruh gau. Sekarang yang banyak taruh ada, taruh beli. Lain di bibir yang dilakukan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi penyalahgunaan biasa terutama untuk bantuan sosial itu sering terjadi. Kan itu tadi. Tegas di mulut, lemah di tindakan. Itu yang terjadi. Kalau Bapak, misalnya saya pemerintah sekarang harus banyak-banyak lebih mendengar radio Pak, untuk lebih mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di bawah. Yeah. Tapi kayaknya sekarang pemerintah lebih percaya pada bawahannya daripada pada masyarakat itu sendiri. Misalnya bantuan yang lalu-lalu ini, banyak masyarakat yang berteriak tidak menerima bantuan tidak tepat sasaran, tapi kok tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Yeah. Dan ini juga dari apa namanya, jaga ini. Saya juga baru dengar ini ada aplikasi seperti ini. Ini dari KPK. Sama juga dengan KPK. Lain di bibir, lain di tindakan. Tegas di bibir tapi di tindakan lemah. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa korupsi kita tidak pernah berhenti negara kita itu tadi. Selain karena biaya politik mahal, juga karena memang itu tindakan tegas dari KPK itu sendiri itu tidak ada. Baik. Tidak ada sehingga orang-orang dan juga biasanya KPK saya lihat terserempak ya. Maaf kalau itu KPK sekarang itu kayaknya tebang pilih juga dalam mengambil tindakan seperti itu. Jadi mohonlah kepada bapak-bapak, Pak Wali, kalau ada memang artinya keluhan dari masyarakat itu cepat ditindaki, Pak. Baik. Dan kalau biasa saya turun ke lapangan menanyakan langsung apakah memang betul itu bantuan dan setelah diprogram sudah sampai tidak. Pak Roman, Pak Roman, karena KPK sudah melaunching aplikasi Jaga, saya mau tanya sama Pak Roman bersedia nggak mendownload aplikasi ini? Iya. Oke. Artinya kita bersedia selama ini memang KPK betul-betul memang punya niat baik untuk membantu masyarakat. Tapi kalau hanya cuma diluncurkan saja kita melaporkan tindakan, percuma juga. Baik Pak Roman, kami sudah menangkap apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Itu cuma ketegasan dan kejujuran dari pemerintah. Terima kasih Pak Roman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Fris, ada tanggapan ini untuk apa yang disampaikan oleh Pak Roman tadi? Tegas hanya sampai di mulut saja ini Pak Fris, tapi belum sampai pada tindakan. Gimana Pak? Ya, sebenarnya tadi sebelum Pak Roman juga mempertanyakan cara ancam-mengancam. Iya, oh ya, saya hampir lupa itu. Bukan ancam-mengancam, dengan
posisi pejabat diharapkan tegas. Tegas itu bukan harus mengancam kan? Iya. Tidak perlu juga harus marah-marah terlalu, ini tidak perlu. Nah, dengan berbagai adanya aplikasi ini kan sebenarnya membuat transparansi lebih baik. Bahwa kinerja aparatur kan kepala daerah belum tentu semua menguasai sampai ke lini terbawah. Sehingga masukan masyarakat atas pelaksanaan tugas di lini terbawah ini terkonfirmasi, diketahui oleh pimpinannya. Sehingga pimpinannya nanti perlu atau tidak menugaskan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya, melakukan hukuman sanksi administrasi. Bila mana memang ada indikasi pidananya dan tidak bisa ditolerir oleh kepala daerah, silakan diberikan pada penegak hukum, pada kepolisian maupun kejaksaan. Kalau dana bansos ini misalnya dilakukan di masa pandemi seperti ini, ada yang bermain-main, jangan segan-segan Pak, serahkan penegak hukum, gitu kan? Karena ini memang udah jadi perintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, seluruh komitnya sama, gitu loh. Jangan sampai dana-dana yang menjadi hak masyarakat, dan hak ini sebenarnya dibilang besar tidak, tapi kan ini kemampuan negara, pemerintah dalam hal ini memberikan peran bahwa pemerintah peka juga terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat harap juga menggunakan dana ini dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, gitu kan, gitu. Dan dengan mendownload aplikasi Jaga, bukan aplikasi terhadap bansos aja yang ada, terkait dana pendidikan dan lain-lainnya itu bisa kelihatan bahwa anak bapak yang tadi menyampaikan melalui telepon tadi, mungkin di sekolahnya ada masalah, ada dana-dana penarikan dari guru-guru dan sebagainya, bisa diinformasikan kepada kami, dan ke daerah akan mengetahui juga itu semua. Gitu. Pak Fris, satu hal yang biasanya membuat orang itu tidak mau melaporkan karena takut diintimidasi. Nah, untuk yang melaporkan melalui aplikasi Jaga, apakah harus menyertakan kartu identitas diri atau identitasnya bisa dilindungi seperti itu, Pak? Jadi kalau di aplikasi Jaga sifatnya lebih pencegahan, ya, itu biasanya masih bisa terkonfirmasi. Jadi misalnya orangnya mau menyampaikan datanya secara terbuka, buka diri, silahkan. Tapi kalau minta dirahasiakan, silahkan catat saja sebagai ini minta untuk dirahasiakan. Tapi kalau memang sifatnya lebih kepada kengerian dan sebagainya, itu ada aplikasi di pengaduan masyarakat namanya KWS. KPK Whistleblower System. Nah, di situ bisa dilaporkan. Nah, kalau di sana akan dirahasiakan. Kalau di aplikasi Jaga ini kan sebenarnya kita sifatnya lebih kepada pencegahan, gitu. Kalau pencegahan sebenarnya antisipasi terhadap ancaman terhadap pelapor tadi sebenarnya minim, karena ini kan sama-sama peka. Mungkin saya tahu sebenarnya yang dirugikan ibu misalnya, saya yang laporkan, atau Pak Wali dirugikan, saya yang laporkan, boleh saja. Tapi kalau misalnya kata sifatnya ibu sendiri merasa korban dan mungkin ngeri, takut diintimidasi oleh pejabat atau aparatur yang ada, silakan ke KWS tadi. Kalau di KPK Whistleblower System itu terprotek ya, memang encrypt. Baik, saya ke Ibu Soraya kalau gitu. Berikutnya, tadi Pak Roman sempat menyampaikan dia baru mendengar aplikasi ini ketika masa pandemi ini selama kurang lebih 3 bulan. Nah, selama ini Bu Soraya, apakah memang sosialisasi itu tidak terlalu masif dilakukan atau memang sudah menyeluruh tapi hasilnya tidak terlalu banyak? Ya, kalau misalnya itu sudah menyeluruh tapi memang hasilnya mungkin belum terlalu banyak gitu Mbak ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngomongin tentang publikasi itu kan kita harus ada dana yang besar ya apabila mau mencakup seluruh Indonesia, sampai misalkan Bapak tadi Pak Rosman dan sebagainya mau tahu gitu. Kalau misalnya kita lihat Pak Rosman sendiri saja melihat media paling banyak apa, misalkan TV gitu kan, TV swasta. Nah, kita nggak bisa mengeluarkan dana banyak untuk bisa kasih tahu di sana. Ini salah satu caranya kita ngomong di RRI ini gitu ya. Nah, sekaligus saya menambahkan tadi, sebenarnya Jaga tidak hanya bisa di-download Mbak Melani, bisa juga diakses melalui website www.jaga.id. Jadi kalau misalkan tidak ada kuota atau misalkan terbatas memori HP-nya, kita bisa akses saja di browser www.jaga.id. Oke, sepertinya kita sudah terhubung dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Taufan di Makassar. Pak Taufan di Makassar, silakan Pak Taufan. Iya, saya sebenarnya setuju sekali dengan aplikasi Jagat itu.
kami sangat setuju. Kenapa? Karena ada keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan penegak hukum. Karena kenapa? Ini tidak bisa dimain-maini persoalan ini. Kami sangat setuju aplikasi. Cuma persoalannya orang yang melakukan pelaporan di Jagat ini harus betul-betul diberikan perlindungan agar supaya tidak ada intimidasi dari pejabat maupun orang per orang. Ini aturannya harus ada, sekalipun itu aturan bagaimana, tapi memang harus secara tertulis bahwa kami betul-betul melindungi orang yang melapor. Kecuali kalau memang itu diminta sebagai saksi untuk nantinya dijadikan orang itu sebagai tersangka. Ya itu yang kita inginkan, masyarakat inginkan. Soal aplikasi ini kami sangat setuju sekali, Mbak. Cuma persoalannya kami harus minta bahwa adanya perlindungan dari pelapor ini. Baik. Iya, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Taufan di Makassar. Mbak Melani? Iya, silakan Bu Soraya. Saya bisa jawab mungkin Pak Taufan yang ini ya. Jadi kalau misalnya aplikasi Jaga ini sebenarnya ketika kita memberikan diskusi, kita bilangnya diskusi untuk laporan gitu ya, karena ini adalah pencegahan, itu bisa memilih fitur anonim. Jadi di situ bisa tidak terlihat siapa identitasnya begitu. Jadi memang di aplikasi ini kita minta untuk menyampaikan keluhan bansos, untuk menyampaikan NIK dan nomor teleponnya. Tapi NIK dan nomor telepon hanya bisa dilihat, sekali lagi, hanya bisa dilihat oleh kami, admin KPK, dan juga pejabat di daerah, yaitu Pak Inspektur. Jadi kami memberikan username untuk Pak Inspektur dan juga password yang bisa melihat hanya Pak Inspekturnya. Gitu. Jadi apabila nanti yang menindaklanjuti itu bukan Pak Inspektur, itu sudah bukan wewenang KPK, karena memang itu adalah tanggung jawab dari Pak Inspektur. Jadi kami pastikan sebenarnya apabila ingin memberikan keluhan dijaga itu aman. Apabila ingin diberikan untuk status anonim itu bisa diklik, jadi semua orang yang melihat diskusi Bapak atau Ibu tidak bisa terlihat di sana. Tapi apabila tadi mau keamanannya itu aman, karena NIK dan nomor telepon hanya bisa KPK dan Pak Inspektur yang melihat. Gitu. Oke. Selain melindungi identitas diri dari pelapor, ketika kita melakukan pelaporan itu apakah harus menyertakan bukti-bukti atau bukti-bukti foto atau video seperti itu, atau melaporkan seperti itu saja, Bu? Ya, kalau misalkan melihat cara melaporkan yang baik sebenarnya harus ada bukti gitu ya. Namun apabila tidak ada pun tidak apa-apa. Yang penting disampaikan secara detail di mana RT, RW, kecamatan atau kelurahan atau desa begitu, Mbak. Jadi yang penting ada itunya, kemudian jangan juga hanya ngetes istilahnya ya. Karena kita lihat juga di sini sebenarnya ketika kami memverifikasi keluhan yang masuk, banyak juga yang hanya ngetes. Jadi bilangnya saya tidak dapat, tapi ternyata ketika dicek langsung ke pemerintah daerah ternyata memang sudah disalurkan, dan setelah itu masyarakat menghapus laporan tersebut. Sebenarnya kan itu juga merupakan tindakan yang kurang baik begitu ya Mbak Melani. Jadi kami sarankan untuk melaporkan sedetail-detailnya. Apabila di situ misalkan begini, saya mendaftar untuk menjadi penerima bansos pada tanggal berapa, sebutkan tanggalnya, kepada siapa mendaftarkannya, apakah memberikan KK kepada kelurahan atau misalkan memberikan kepada RT, itu disebutkan RT mana, RW mana begitu ya. Kemudian apabila ada tangkapan layar, saya sudah terdaftar di aplikasi Kemensos untuk yang tadi DTKS itu, berikan juga dijaga tangkapan layar tersebut misalkan gitu. Oke. Saya ke Pak Wali lagi, Pak. Kalau kita lihat ini kan penyaluran bantuan sosial ini sampai, kalau saya tidak salah ingat, sampai September. Sementara kita punya kegiatan besar pada Desember nanti, yaitu pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah, wali kota dalam hal ini. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah kota sendiri agar penyaluran bansos nanti itu tidak ditunggangi dalam tanda petik untuk memuluskan orang-orang tertentu dalam pencalonan di pemilihan kepala daerah nanti, Pak? Ya, terima kasih Mbak Melani. Ya, jadi memang kita ini di Makassar ini dua penghilatan besar, dua tanggung jawab besar yang harus kita selesaikan secara sekaligus ya. Nah, terkait itu berarti kita kan berbicara netralitas. Ya. Nah, kami sudah memberikan arahan-arahan kepada teman-teman di Pemda ya,
untuk betul-betul menjaga netralitas termasuk di dalam penyaluran bansos-bansos tadi. Tentu kita akan upayakan memantau ya secara langsung maupun melalui berita-berita di medsos ya. Dan oleh karenanya kami di Pemkot juga mempersiapkan tim-tim media kami untuk bisa melakukan pengawasan terkait dengan netralitas, khususnya terkait dengan penyaluran tadi yang mungkin saja bisa tertumpangi oleh kepentingan politik salah satu calon ya. Nah, kalau itu kita temukan, kami menegaskan kepada tim pemerintah kami bahwa netralitas itu harga mati yang harus kita jaga sebagai aparat pemerintah. Oke Pak Fris, untuk hal-hal seperti ini bisa juga kita laporkan melalui aplikasi Jaga ini Pak ya. Kalau misalnya taruhlah bantuannya itu diberi bungkus amplop dengan nama-nama tertentu, ini bisa kita foto dan kita bisa laporkan Pak ya? Bisa Bu, bisa. Jadi bisa sekali, dan di aplikasi Jaga itu sebenarnya jelas bahwa kalau mereka mau anonim pun bisa tinggal klik. Jadi mereka akan hide nama mereka. Tadi seperti yang Mbak Soraya sampaikan, kalau NIK dan sebagainya itu hanya pemerintah daerah yang tahu. Jadi kalau proteksi nanti perlu ada regulasi pemerintah daerah untuk dalam hal penggunaan itu, silakan nanti diimplementasikan peraturan tadi seperti yang ada penanya bahwa harus ada kerahasiaan terhadap pelapor, perlindungan dan sebagainya. Silakan. Kalau di KPK sih sudah jelas terkait dengan pelaporan tindak pidana korupsi ya. Itu dilindungi hukum. Namun kalau dijaga ini sistemnya masih pencegahan kita. Kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Yang terakhir saya ke Pak Wali Kota lagi. Pak Wali Kota, dana bansos, dana pendidikan, dana kesehatan, ini semuanya masih berjalan dalam penyalurannya. Sampai sejauh ini sudah seberapa besar progresnya Pak? Ya, jadi kalau untuk dana bansos ya, kita sebenarnya rata-rata penyalurannya masih ada yang tersisa ya. Seperti misalnya untuk bantuan logistik kita itu dari 60.000 paket yang tersalurkan itu 58.000 ya. Kemudian untuk ada juga bantuan-bantuan pihak ketiga ya yang sudah tersalurkan, masih ada sisa juga Mbak. Kemudian untuk kalau dana bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBN, kalau laporan yang saya terima itu udah tersemua. Oke. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan kalau menemukan ketidaklancaran, masyarakat bisa langsung melaporkan melalui aplikasi Jaga. Terakhir closing statement ini Pak Fris, silakan Pak Fris. Ya, saya harapkan bahwa masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan seluruhnya dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah di launching oleh KPK dan bisa di download di aplikasi Google maupun bisa Google Player maupun menggunakan aplikasi dari Android tadi, dan memanfaatkan informasi-informasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pada KPK melalui aplikasi tersebut. Karena semua rekam jejak dari aplikasi tersebut kita bisa pantau juga. Jadi bahwa kegiatan pemerintah daerah menindaklanjuti atau tidak, merespon atau tidak, ini akan menjadi catatan buat kami. Kami bisa berkoordinasi, bersinergi dengan kepala daerah, atau nanti kepala daerahnya di level bawah agak sulit, kita bisa melambung lebih yang ke atasnya lagi dan sebagainya. Dan diharapkan manfaatkanlah, gunakan aplikasi yang ada ini sebagai alat kontrol kemasyarakatan pada pemerintah daerah melayani semaksimal mungkin, dan penyaluran dana ini dapat tepat sasaran, dapat guna, dan dapat dimanfaatkan masyarakat seluas-luasnya, bahwa pemerintah itu pelayan gitu. Baik, terima kasih Pak Fris. Ibu Soraya, ada yang ingin disampaikan terakhir Bu? Ya, kalau misalkan kita nanti lihat di Jaga, di situ juga sebenarnya sudah ada anggaran daerah untuk penanganan COVID sendiri. Ini dari untuk penanganan ekonomi, kemudian penanganan jaringan pengaman sosial dan penanganan kesehatan. Jadi semuanya sudah bisa di situ, informasi ada. Jadi silahkan dibaca, kita edukasi bareng-bareng untuk kita bisa cegah korupsi melalui digital begitu ya. Kemudian perlu diimbau juga untuk para pendengar RRI bahwa korupsi itu terjadi dari hal terkecil. Jadi harus
dari diri sendiri memulai untuk cegah korupsi, menjaga integritas diri begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Soraya. Pak Wali silahkan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi pertama tentu saya ingin mengajak masyarakat Kota Makassar ya. Kami perbaikan yang kami lakukan itu tentu kami memerlukan kritikan-kritikan dan masukan-masukan dari masyarakat ya, khususnya terkait dengan pelayanan yang menyangkut hak masyarakat kota. Nah, dengan aplikasi Jaga ini saya kira sangat baik, yang merupakan suatu jendela ya yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah kota di dalam mengetahui secara pasti kepastian daripada layanan-layanan yang kami berikan. Oleh karenanya saya mengajak kepada masyarakat semua manfaatkan dengan baik aplikasi Jaga ini, dan insya Allah kita akan perbaiki pelayanan ke depan khususnya terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Demikian. Terima kasih Pak Rudi, penjabat Wali Kota Makassar, Ibu Soraya dan juga Pak Fris dari KPK Republik Indonesia. Kita akan sambung lagi perbincangan ini pada edisi yang berikutnya dalam dialog khusus KPK Republik Indonesia. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Melani. Terima kasih Pak Fris, Mbak Soraya. Terima kasih. Salam kenal Pak. Siap, Pak Fris mohon.